Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Ian Tambunan. Di video kali ini aku bakal prediksi Real Madrid versus Chelsea yang akan berduel dalam pertandingan leg pertama perempat final Liga Champions di Stadion Santiago Bernabeu Kamis 13 April 2023 pukul 02.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pada video kali ini gue akan ngobrolin karir fantastis Lampard sebagai pemain, Memble sebagai pelatih, kemampuan gocek bintang Real Madrid, laga favorit Karim Benzema, aneka ragam 4 pelatih Chelsea, head to head, prediksi susunan pemain, komentar Carlo Ancelotti dan Frank Lampard, Tuhan campur tangan, dan prediksi skor. Langsung aja kita mulai guys. Sosok yang akan langsung mendapat sorotan dalam duel kali ini tentu saja pelatih baru Chelsea guys, Frank Lampard. Lampard sama-sama kita kenal sebagai gelandang legendaris The Blues ya guys. Semasa aktif bermain, Frank Lampard ini mempersembahkan 3 gelar Premier League dan 1 trofi Liga Champions untuk The Blues. Bahkan 13 tahun berseragam Chelsea ditutup Lampard sebagai top scorer sepanjang masa The Blues dengan koleksi 211 gol guys. Permasalahannya, kiprah Lampard sebagai pemain dan pelatih itu sangat berbeda guys, jomplang. Lampard pernah melatih Chelsea dari 4 Juli 2019 sampai 25 Januari 2021. Memimpin Chelsea dalam 84 laga, Lampard cuma bisa membawa anak-anak asuhnya memiliki persentase kemenangan 52,3%. Di Santiago Bernabeu, Frank Lampard akan mendapat ujian dari sang penguasa Liga Champions dengan koleksi 14 gelar guys, Real Madrid, di mana tiap main di Liga Champions baik home maupun away, El Real seperti sama-sama main di kandang sendiri, selalu ganas guys. Para bintang Real Madrid pun siap mempermalukan pemain-pemain Chelsea dengan gocekan maut. Di Liga Champions musim ini, Real Madrid menjadi tim kedua terbanyak dalam hal gocekan 145 kali. Catatan dribbles Real Madrid cuma berada di bawah Paris Saint-Germain. Sekarang kita bahas Real Madrid guys. Real Madrid memenangi 4 laga dalam 6 pertandingan terakhir di semua kompetisi, termasuk mencukur Barcelona 4-0 dalam partai leg kedua semifinal Copa del Rey. Vinicius Junior saat itu membuka pesta gol Real Madrid dan Karim Benzema menyempurnakan lewat hat-trick sehingga El Real untuk pertama kalinya sejak 1963 bisa menyerahkan 4 gol di Camp Nou. Real Madrid kemudian keok 2-3 dari Villarreal setelah menggilas Barcelona. Nah, pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti memang mengaku sengaja mengistirahatkan sejumlah pemainnya untuk kembali menurunkan starting 11 yang sama seperti ketika membantai Barcelona saat menjamu Chelsea guys. Sekarang Real Madrid sudah tiba di fase knockout Liga Champions yang merupakan laga-laga favorit bagi Karim Benzema. Pada Liga Champions musim lalu, Benzema menjadi top scorer turnamen dengan 15 gol, di mana 10 gol muncul pada fase knockout guys. Pada Liga Champions musim ini, Karim Benzema memang baru membukukan 3 gol dari 6 laga, tetapi seluruh gol Benzema muncul di babak 16 besar ketika Real Madrid mengusir Liverpool dengan agregat 6-2. Pencapaian itu mengukuhkan Benzema sebagai striker yang doyan menyakiti klub asal Inggris. Dari 25 laga Liga Champions versus klub Premier League, Benzema sanggup menciptakan 19 gol guys. Catatan tertajam Benzema melawan tim dari sebuah negara. Di Liga Champions musim lalu pun Benzema mengemas 7 gol ke gawang klub Premier League, 4 gol ke gawang Chelsea di perempat final, dan 3 gol ke gawang Manchester City di semifinal. Jadi supporter Real Madrid sudah siap menyaksikan Karim Benzema selebrasi? Sekarang kita bahas tim tamu Chelsea guys. Chelsea pada musim 2022-2023 sudah dilatih oleh 4 sosok. Pertama, Thomas Tuchel yang akhirnya dipecat pada 7 September 2022. Kedua, Graham Potter yang menyusul dipecat pada 2 April 2023 karena persentase kemenangannya cuma 38,7%. Ketiga, pelatih interim Bruno Saltor yang membuat Chelsea bermain imbang 0-0 dengan Liverpool di Stadion Stamford Bridge. Dan keempat, pelatih interim Frank Lampard yang langsung menelan kekalahan 0-1 dari Wolverhampton Wanderers di Stadion Molineux. Kalau melihat laga Wolves versus Chelsea di Premier League ya guys, Frank Lampard belum membawa perubahan berarti untuk Kai Havertz dan kawan-kawan.
Dari jumlah tembakan tepat sasaran, Chelsea cuma bisa mencatatkan 1, sedangkan Wolves bisa 4 kali. Selain itu, Chelsea kehilangan bola 13 kali, melakukan 17 sentuhan buruk, 0 peluang matang, dan sisi kiri pertahanan The Blues dieksploitasi dengan 16 crossing. Dari 8 tim yang ada di perempat final Liga Champions musim ini, Chelsea menjadi klub nomor 2 dengan jumlah gol paling sedikit guys, cuma 12. Raheem Sterling dan Kai Havertz jadi tumpuan utama Chelsea yang sudah vakum menciptakan gol dalam 3 laga terakhir di Liga Inggris. Sekarang kita masuk ke head to head nih guys. Real Madrid dan Chelsea untuk ketiga kalinya secara beruntun berjumpa di fase gugur Liga Champions guys. Pada 2020-2021, Chelsea sukses menyingkirkan Real Madrid di semifinal dengan kemenangan agregat 3-1. Chelsea yang ketika itu dilatih Thomas Tuchel mampu mengalahkan Real Madrid asuhan Zinedine Zidane hingga akhirnya keluar sebagai juara. Pada 2021-2022, Real Madrid yang berhasil mendepak Chelsea di perempat final Liga Champions berkat keunggulan agregat 5-4. Pasukan Carlo Ancelotti menggilas Chelsea 3-1 di Stamford Bridge sebelum dikejutkan takluk 1-3 di Santiago Bernabeu dalam 90 menit leg kedua, hingga El Real akhirnya bisa mencetak gol penentu pada babak tambahan. Pertanyaannya guys, apakah Chelsea bisa kembali menggetarkan jala gawang Real Madrid 4 kali seperti musim lalu? Soalnya nih guys, Chelsea gagal menciptakan gol dalam 13 laga dari 22 pertandingan terakhir mereka. Artinya dalam 59% pertandingan The Blues tak bisa mengukir gol guys. Berbeda dengan Chelsea, Real Madrid terus produktif, El Real malah ada di urutan 4 klub tertajam di Liga Champions musim ini dengan 21 gol. Sekarang kita akan ngebahas susunan starting line up nih guys. Real Madrid belum bisa diperkuat bek kiri Ferland Mendy yang masih cedera otot. Sementara itu Chelsea sudah dapat kembali menurunkan winger Raheem Sterling yang telah pulih dari cedera hamstring dan bek tengah Thiago Silva yang sembuh dari cedera ligamen. Namun gelandang serang Mason Mount masih dalam pemulihan cedera pelvis guys. Sekarang gue coba prediksi susunan pemain Real Madrid dan Chelsea ya guys, sekaligus menyampaikan komentar Carlo Ancelotti dan Frank Lampard. Ancelotti berbicara soal kekalahan Real Madrid dari Villarreal yang tidak memberi pengaruh saat jumpa Chelsea. Adapun Lampard merespons pertanyaan soal skuad Chelsea sekarang dengan tim The Blues yang dibelanya saat juara Liga Champions pada 2012. Kita mulai dari kubu Real Madrid guys. Menurut gue mereka akan menggunakan formasi 4-3-3. Di kiper ada Thibaut Courtois, bek kanan Dani Carvajal, duet bek tengah Eder Militao, David Alaba, dan bek kiri Eduardo Camavinga. Di posisi 3 gelandang ada Fede Valverde, Toni Kroos, dan Luka Modric. Di posisi Trisula ada Rodrigo Goes, Karim Benzema, dan Vinicius Junior. Berikut ini pernyataan dari Carlo Ancelotti guys. Kami tidak pantas kalah meskipun seharusnya kami bisa bermain jauh lebih bagus. Secara fisik kami baik-baik saja dan memiliki sangat banyak peluang. Kami tidak pantas kalah, tetapi kami kurang menjaga keseimbangan dalam beberapa pertandingan terakhir. Kami memimpin 2 kali dan semestinya lebih konsisten. Level kami di Liga telah menurun dibandingkan tahun lalu. Kami tidak akan lengah, itu tidak akan terjadi. Ada 10 pertandingan tersisa dan kami akan berjuang dalam setiap pertandingan untuk mendapatkan poin sebanyak mungkin. Sehubungan dengan Liga Champions, kekalahan ini tidak akan memengaruhi kepercayaan diri kami untuk pertandingan hari Rabu yang akan berbeda. Saya mungkin menurunkan 11 pemain yang sama seperti di Camp Nou. Hari ini saya merotasi banyak pemain karena pertandingan melawan Barcelona sangat menguras fisik dan mental kami. Lanjut ke kubu Chelsea guys, menurut gue mereka akan menggunakan formasi 4-3-3. Di penjaga gawang ada Kepa Arrizabalaga, bek kanan Reece James, duet bek tengah ada Wesley Fofana dan Kalidou Koulibaly, serta bek kiri Ben Chilwell. Di posisi 3 gelandang ada Mateo Kovacic, N'Golo Kante, dan Enzo Fernandez. Sementara itu, di posisi Trisula akan diisi oleh Raheem Sterling, Kai Havertz, dan Joao Felix. Berikutnya pernyataan dari Frank Lampard guys. Karena kami akan melawan Real Madrid, dan jika kami bisa lolos, Bayern Munchen atau Manchester City sudah menunggu, maka ada hal-hal yang sangat sulit. Jadi saya tentu tidak ingin melihat lebih jauh dari yang seharusnya. Sekarang kami hanya bisa fokus pada pertandingan hari Rabu dan tantangan di sana. Menurut saya sejarah tidak berpengaruh besar, namun kami harus bekerja ke arah itu. Bagian dari keberhasilan juara Liga Champions pada 2012 adalah kami memarkir bus di Camp Nou dan berhasil bertahan hidup dalam pertandingan. Ada begitu banyak takdir dan momen yang berbeda,
tetapi kami memiliki keinginan besar dan karakter bagus serta talenta dalam tim yang telah berjuang selama bertahun-tahun untuk memenangi Liga Champions. Sebuah tim akan selalu melewati fase-fase sulit untuk meraih pencapaian hebat, dan sekarang dengan tim yang kami miliki, semua orang mengerti bahwa kami tidak berada dalam posisi seperti itu. Namun, kami mempunyai peluang melawan tim fantastis dan kami hanya harus berusaha memanfaatkan peluang tersebut. Pergi ke sana dengan percaya diri dan keyakinan. Kita masuk ke kesimpulan ini guys. Sekarang adalah musim keempat Carlo Ancelotti memimpin Real Madrid beraksi di Liga Champions guys. Pada musim 2013-2014, Ancelotti membawa El Real keluar sebagai juara dengan mengumpaskan Atletico Madrid 4-1 pada partai final. Pada musim 2014-2015, Real Madrid asuhan Ancelotti kalah agregat 2-3 dari Juventus di semifinal. Pada musim 2021-2022, Carlo Ancelotti kembali mengantar Real Madrid juara Liga Champions dengan menumbangkan Liverpool 1-0 di laga puncak. Berbekal pengalaman tersebut, Ancelotti jelas membuktikan diri sebagai pelatih spesialis Liga Champions, di mana dia memang menjadi pria dengan koleksi trofi si kuping besar terbanyak, yakni 4 guys. Sementara itu, Frank Lampard kini memiliki kesempatan untuk meneruskan perjuangan Chelsea di perempat final. Setelah pada Liga Champions 2020-2021, saat The Blues akhirnya juara, Lampard hanya mendampingi timnya hingga lolos ke babak 16 besar sebelum akhirnya keburu dipecat guys. Nah, ada komentar unik nih dari gelandang Chelsea asal Argentina, Enzo Fernandez, jelang bertemu Real Madrid. Jika Tuhan berkehendak, semuanya akan baik-baik saja dan saya akan berusaha untuk memenangi segalanya, kata Enzo Fernandez. Apakah penggemar Chelsea masih yakin dengan campur tangan Tuhan dan kans pasukan Frank Lampard? Dengan catatan Karim Benzema yang begitu sangar di fase knockout, di mana dia mencetak 13 gol dalam 8 pertandingan fase gugur terakhir, Real Madrid rasanya berada di atas langit ke-7, bukan di atas angin lagi guys. Prediksi skor Real Madrid versus Chelsea dari gue guys, El Real akan menundukkan The Blues 2-0. Gimana prediksi lo guys? Apakah sependapat dengan Bang Yanta Mudan atau justru ada yang menjauhkan Chelsea bisa menang di Santiago Bernabeu? Coba kita ngobrol di kolom komentar guys. Thank you banget ya guys sudah nonton video gue sampai akhir. Semoga video gue bermanfaat. Dan buat lo yang menikmati video-video Bang Yanta Mudan, boleh banget guys buat di like, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya guys buat tahu update video terbaru dari Bang Yanta Mudan. Sampai jumpa lagi guys. Sehat selalu. Tuhan memberkati.